Di sini saya hanya menggunakan sebuah konten sederhana dengan bermodalkan HP, viewsnya nggak main-main ya, dan untuk subscribernya sudah mendapatkan lumayan banyak. Di sini saya mendapatkan sekitar 9.000 subscriber dan ini hanya riset saja ya. Jadi ini hanya sebagai motivasi saja kepada sahabat-sahabat semua bahwa menjadi konten kreator YouTube itu kita nggak harus mikir konten yang rumit terlebih dahulu. Jadi intinya untuk menghadapi di tahun depan 2026 ya, menjadi konten kreator YouTube itu pelan tapi pasti ya, jangan kita buru-buru yang ujung-ujungnya gagal dimonetisasi. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Selamat datang kembali. Jadi tips saya akan bocorkan ya gimana saya bisa mendapatkan banyak subscriber ya, buat sahabat-sahabat semua yang mungkin bingung nih ya menjadi konten kreator YouTube, misalkan subscribernya kok susah. Nah, jadi sebenarnya untuk saat ini subscriber itu lebih mudah kita dapatkan, terutama ketika kita menggunakan sebuah konten short ataupun kita upload YouTube short, dan itu lebih mempermudah buat sahabat-sahabat mendapatkan banyak subscriber. Nah, ini sebagai contoh ataupun sebagai bukti, kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube seperti ini. Nah, ini real ya, jadi saya refresh seperti ini, saya mendapatkan sekitar 9.057 subscriber dengan total penayangan 651.000 penayangan, 20.000 suka dan 105 komentar, kemudian ada dibagikan sekitar 246 dibagikan. Dan ini hanya menggunakan sebuah konten sederhana, bahkan hanya bermodalkan HP. Tentu yang bisa diambil di sini adalah saya tidak menggunakan AI ataupun yang lainnya. Jadi saya hanya merekam ya untuk kegiatan dari keseharian dari kucing yang ada di rumah. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan sekitar 9.057 subscriber ya? Karena di sini kita menilai dari audiens, teman-teman ya. Jadi awalnya channel ini tuh campuran ya, tapi setelah saya upload kemarin itu pernah saya upload seputar masakan nih, tapi viewsnya kurang ya. Kemudian saya cek viewsnya kurang, kemudian saya upload lagi konten keseharian itu kurang ya, dan saya coba upload seputar kucing ya. Nah, di sini ternyata yang saya cek ketika saya upload konten kucing itu malahan yang like banyak, kemudian yang suka banyak. Nah, di sini itu momennya. Jadi kita memanfaatkan untuk minat dari audiens tersebut ya. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Nah, ketika saya upload konten kucing tapi mereka suka ya nggak masalah, kita bisa lanjutkan di situ. Karena menjadi konten kreator itu kita mencari minat audiens dari channel YouTube kita sendiri. Dan ketika kita sudah memanfaatkan hal tersebut ya, subscriber itu lebih mudah kita dapatkan karena kita memang membuat konten yang tentunya diminati untuk peminat audiens di channel kita. Itu untuk yang pertama ya. Ini real ya, kita langsung refresh di sini, kita bisa cek di sini, dan di sini ya bisa kita cek ya. Jadi tentunya harapan saya buat kamu yang mungkin belum bisa membuat konten yang ataupun editing yang rumit ya, kita bisa menggunakan sebuah konten yang sederhana ya. Jadi hanya bermodalkan HP, saya rekam keseharian dari peliharaan saya seperti kucing seperti ini, ternyata minatnya itu banyak. Dari mana saya bisa melihat untuk minat audiens di channel ini? Itu dari total jumlah like ya. Jadi dari total jumlah like ini banyak di konten kucing dibanding konten masakan yang saya upload, dan akhirnya konten masakan itu saya hilangkan, saya fokus di satu tema ya. Di konten short juga sama, kita ketika pengen mendapatkan rekomendasi fokus pada satu topik ya. Jadi rekomendasi itu adalah video kita direkomendasikan di konten yang setema. Nah, kalau saya membahas seputar kucing seperti ini, nah itu pasti rekomendasinya ke konten kucing ya. Baik, jadi di sini bisa kita masuk di aplikasi YouTube Studio ya. Nah, di sini saya sudah masuk di aplikasi YouTube Studionya, viewsnya 1600, 1700, 2400 ya. Jadi hanya keseharian kucing. Ketika kita memanfaatkan hal tersebut, maka viewsnya ya itu akan tetap stabil. Yang terpenting adalah jangan, istilahnya adalah kita jarang-jarang upload ya. Untuk saya sendiri satu hari itu hanya saya fokuskan sekitar satu video saja ya. Jadi kalau banyak-banyak juga ujung-ujungnya nanti penontonnya itu malah makin sedikit ya. Jadi satu video satu hari nggak masalah. Ya, ini sebagai gambaran saja bahwa konten itu nggak perlu yang ribet ya.
Karena kita tahu untuk di tahun 2025 akhir ini itu YouTube memang banyak sekali perubahan ya, termasuk dari konten-konten yang mungkin melanggar itu banyak channelnya yang dihapus. Jadi kalau saran saya di YouTube untuk di tahun 2026 nanti itu kita harus punya prinsip pelan tapi pasti. Artinya kita membuat konten yang memang kalau bisa ya konten original ya. Kemudian tujuan kita itu kan untuk menghasilkan nih. Jadi jangan sampai ketika sudah dimonetisasi ujung-ujung banyak dismonet. Jadi sebenarnya ada 3 tips ya buat teman-teman agar bisa banyak subscriber di channel YouTube kita. Yang pertama adalah kita melihat untuk minat dari audiens di channel YouTube kita. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus pada satu topik. Ya, ketika kita sudah menemukan niche konten yang tepat, ya kita fokuskan saja konten tersebut. Jadi nggak usah campuran. Ya, karena tujuan kita, karena kita nggak menggunakan fitur promosi, ya yang kita harapkan adalah video kita itu ditemukan dari penelusuran, dari fitur jelajah, ya kan? Karena kita nggak menggunakan teknik promosi. Nah mungkin kalau dipromosikan ya bisa langsung banyak views sih, nggak masalah ya. Yang namanya promosi pasti tetap menggunakan uang. Nah jadi kalau kita nggak pakai fitur promosi ya kita harus yang pertama fokus pada satu topik agar direkomendasikan ya. Jadi jangan campuran. Karena kemudian di bagian judul juga harus sesuai agar bisa ditemukan juga oleh penonton-penonton di YouTube. Ya, karena yang kita harapkan ya dari situ, dari penelusuran, fitur jelajah, rekomendasi. Nah, itu yang kita harapkan karena kita nggak menggunakan teknik dari promosi. Ya, kemudian yang ketiga adalah di sini ya konsisten untuk uploadnya. Jadi ketika kita sudah menemukan niche konten yang tepat, ya udah ya tergantung kita ya, kita harus konsisten kalau pengen cepet dimonetisasi. Ya, jadi untuk gambaran sebagai contoh channel yang sudah monetisasi, saya akan bahas di sini. Jadi kita langsung bukti ya. Jadi ini sebagai motivasi saja buat sahabat-sahabat semua. Nah ini sebagai bukti channel yang sudah lolos monetisasi dan ini real, kita langsung membuktikan. Ya kita cek di bagian iklan short ya. Kita cek di sini ada super. Ini real ya. Kita buka langsung dari ada YouTube Shopping. Kita bisa cek di sini. Ya, jadi di sini ada klik produk juga berapa 21 klik. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa manfaatkan juga fitur afiliasi. Bahkan di sini ada fitur monetisasi yang sebenarnya tinggal saya aktifkan ya, ada langganan. Ini tinggal saya aktifkan nih sebenarnya, tinggal saya aktifkan. Ada brand connect. Ya, ketika kita pengen berkolaborasi dengan sebuah brand di channel YouTube kita. Jadi seperti itu. Ini tinggal saya aktifkan saja nih ya, sahabat-sahabat semua. Jadi memang channel ini itu khusus saya buat ya untuk milenial ini, itu memang saya buat edukasi pembahasan seputar YouTube. Dan sebenarnya saya juga ada yang lainnya yang sudah lolos monetisasi yang tentunya ya berbeda niche kontennya ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa termotivasi dengan adanya edukasi yang saya berikan di sini. Istilahnya adalah di tahun 2026 saya doakan buat sahabat-sahabat semua itu bisa mendapatkan penghasilan walaupun hanya bermodalkan HP saja. Nah, jadi intinya adalah seperti itu ya. Tapi pelan tapi pasti. Jadi kita jangan menggunakan teknik cepat yang ujung-ujungnya dismonet. Terima kasih dan selamat sore.